Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa faddalana bil ilmi wal bayan. Salatan wa salaman ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila mamarrid duhuri wal ayyam. Allahumma ya alim bi kulli ulum wa ya sami' du'al mazlum la taj'al fi hadratina syakiya wala mahrum amma ba'du. Ingkang minulya sedaya para rawuh, para jamaah salat subuh jaler estri ingkang injing niki sedaya diparingi takdir kali Allah kanggene sareng-sareng nglampahi kewajiban salat subuh. Mugi-mugi kula jenengan sedaya didadosaken kawulane Gusti Allah ingkang kagungan amal sae lan ditrami kali Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya hajate diijabahi kali Gusti Allah, hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Para rawuh, para sepuh hadirin hadirat jamaah ingkang minulya, subuh niki termasuk akhiru sholati subahi fi syahri Ramadan insyaallah. Nglampahi salat subuh ingkang akhir wonten di sasi Ramadan insyaallah. Benjing sampun riyadin menawi mangke enten isbat dugi pemerintah. Lah niki kula jenengan sedaya mugi-mugi sak mantune riyadin niki lelampahan amal ibadah, sak mantune Ramadan niki lelampahan amal ibadah kula jenengan sedaya nikmat seneng semangat kados wadal ing wontene sasi Ramadan. Semoga kita beribadah ini semangat, senang, tenang. Ini seperti ketika saat bulan Ramadan. Pola elek pun mantun Ramadan niki benten-benten punan. Beda-beda pelaksanaan padahal kula kalih jenengan sampun kathah semerap. Banyak yang tahu bahwa tanda-tanda amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah kalau setelah bulan Ramadan tambah baik. Kados keterangan hadis masalah salat arba'in wonten di Masjid Nabawi nika. Nika lak wonten penjelasan sinten tiyang salat ping sekawan dosa salatan, berarti lek bendinten niki lak gangsal. 1 hari 5 kali salat. Berarti kalau butuh 40 salat fardu di Masjid Nabawi itu cukup 8 hari. Kalau orang sholat arba'in, istilahnya 40 kali sholat di Masjid Nabawi itu, niku lak ganjarane saged itkun minan nar, imbalane saged selamat saking nerakane Gusti Allah. Niku maksude kalau orang itu sudah membiasakan berjamaah seperti saat dilakukan di Masjid Nabawi, maka itu kan menunjukkan orang pasti selamat dari nerakanya Allah. Sanes lek pun 40 mantun ngeten mboten salat malih. Kok ndak tuman salat kan lho, aku mari umroh. Kan wis ana hadise. Barang siapa yang melakukan 40 kali salatan fi masjidi hada, di masjidku ini kata Rasulullah, berarti dia sudah mendapatkan kebebasan dari api neraka. Lah opo sik kate salat maneh wong wis jelas. Itu maksudnya biar mulazamatul jamaah, senantiasa melakukan salat berjamaah. Berjamaah ini
makin akhir kayak remeh gitu. Sing penting sholat senajan ndak berjamaah. Kalau orang kuno kan mboten. Ketinggalan 1 rakaat saja tidak berjamaah, hanya nututi 1 rakaat kalau sholat subuh. Itu diganti 27 kali sholatan. Nah, itu kalau orang dulu. Kalau sekarang wong trawe ayo sak teko-teko wis. Sing penting ya melok trawe. Buyare kan podo, menggunakan sandalnya, pakai sandalnya, pulangnya sama. Serasa sholatnya sama, padahal tidak sama. Oleh karenanya dengan berlalunya bulan Ramadan semoga dibuktikan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kemarin saya kira sudah ahad terakhir untuk urun rembuk bersama para bapak, ibu, para jamiah. Makanya saya menyampaikan masalah jangan sampai terbiasa musofahah, salaman dengan yang bukan mahramnya. Itu kan sering disampaikan. Saya juga menyampaikan kemarin waktu ada rame-ramenya penyakit virus itu, dengan alasan takut pindahnya virus, tangan kita tidak mau berjabatan dengan siapa saja, gitu, takut tertular. Tapi ketika ini disarankan oleh Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam, 14 abad yang silam, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan atas karena penelitian, bukan atas karena ada unsur apa-apa, murni karena ini aturan kehidupan manusia dari penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini tidak ada yang bermuatan pikiran Rasulullah sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diungkapkan, sabdakan oleh Rasulullah itu wahyu. Dan Rasulullah menyampaikan la ayyut ana fi ra'sihi bimismarin khairun min antamassa yaduhu yadamra'atin la tahillulah. Kepala ini dipaku dengan paku yang besar sekali, paku terbesar. Lek jarene orang gondang wetan paku dudur paling gede. Ndek sirah niki dipaku dengan paku yang paling besar. Yaktine ndek sirah niki dipaku kelawan paku paling besar, itu masih lebih baik ketimbang min khairun min antamas sayaduhu yadamra'atin, daripada tangannya ini menyentuh tangan perempuan la tahillulah yang bukan mahramnya. Padahal ini nanti hari raya sudah melewati Ramadan dengan sekian banyak aneka ragam ibadah dilakukan, ujung-ujungnya nanti juga sepurane ya. Ini hal yang salah tapi kita anggap benar ini. Makanya di Al-Qur'an juga disampaikan apa itu? Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian belum saya kasih tahu tentang orang yang paling rugi kehidupannya? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina, merekalah adalah orang-orang dhalla sa'yuhum, tersesat pekerjaannya, keliru pekerjaannya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia menduga kalau pekerjaannya itu baik. Dikira kula kalian jenengan ngoten niku sae. Tapi kalau ini diteruskan dibahas pasti bilang begini, ndak enak. Ya opo sing kate nolak, dia kan sudah juluno tangane, mosok kate ditolak. Kemarin waktu corona kok bisa nolak. Dan kita semuanya sepakat itu untuk tidak berjabatan. Berarti kita ini di hati ini sebetulnya bisa melakukan hal-hal yang tidak enak, yang penting secara aturan benar. Ini aturan kedokteran, aturan kesehatan gampangannya. Kita bisa menolak jabatan tangan, tapi aturan Allah dari kemarin kita tidak bisa menolaknya. Lebih besar perasaan ndak enak nang tonggo. Berarti nang pangeran saenake. Lah kalau ini kan ndak kan. Ojo. Wedi ndak oleh. Ini protokol kesehatan. Protokol kesyariatan tidak ada dari malin. Yang ada itu hanya protokol
kesehatan. Nun sewu niki, saking damel angen-angen keranten sami muslime. Betapa rendahnya aturan dari Rasulullah itu kita tinggalkan. Cek enake gitu loh, ndak melakukan. Tapi kalau kesehatan kompak, malah yang ndak melakukan aturan itu dimungsuhi. Wong jarak sak meter ndak gelem, buendeng aja. Bodoh, dibodoh-bodoh. Tapi orang yang melakukan kemaksiatan tidak pernah kita mengatakan bodoh. Tidak boleh. Kita harus menghargai sesama manusia. Cek enake gawe aturan dewe. Coba ini kita angan-angan dengan berlalunya bulan Ramadan. Paling tidak kok umpomo nanti memang tidak bisa menolak sungguhan, tetap tangan ini berjabatan. Paling tidak nun sewu, ini dawuhnya para ulama salaf. Orang makan bangkai sambil menangis ini masih lebih baik daripada makan bangkai sambil tertawa. Melakukan kemaksiatan sadar kalau itu maksiat itu masih mending daripada melakukan maksiat dikiranya itu kebaikan. Annahum yuhsinuna sun'a, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini dawuh-dawuhne ulama salaf biasanya seperti itu. Oleh karenanya para dulur, para derek, para jamaah Masjid Al-Fajar, ini adalah ilmu kita bersama dari lisan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking terancamnya orang yang menjabat tangan, berjabatan tangan dengan bukan mahramnya, ini oleh Rasulullah sampai digambarkan dengan niscaya kepala ini dipasung dengan paku yang sangat besar. Ini lebih baik daripada tangan harus menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Lah ini kalau urusan mahram, sebenarnya istrinya paman bukan mahram. Istrinya paman itu bukan mahram. Istrinya keponakan bukan mahram. Tapi sepupu bukan mahram. Mahram ini maksudnya wanita yang haram dinikahi, maka dikatakan mahram. Kalau di televisi muhrim, padahal muhrim itu beda. Kalau ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrim. Muhrim itu orang yang melakukan ihram, bisa kepada takbir, makanya takbir dikatakan takbiratul ihram. Kalau haji atau umroh dikatakan ihram, nawaitul ihram, atau apa itu? Nawaitu apa itu? Ahramtu bi wa ahramtu bihi. Nawaitul ihram bil umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Gitu. Itu berarti karena setatnya. Kita jangan pernah bilang muhrim, tapi kalau sudah jadi istilah nggih mboten apa, kabeh sapa? Ndak weruh duduk muhrime, ya yang maksudnya itu bukan mahramnya, ndak apa-apa, sudah itu muhrim ala Indonesia, bukan ala bahasa Arab gawe dhewe gitu. Lah pun ini mahram ini siapa? Wanita yang haram untuk dinikahi, berarti saudara, bibi asli dari ayah atau dari ibu, bukan istrinya paman, bukan istrinya keponakan. Kalau istrinya paman itu bukan mahram. Tapi Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya itu ada penjelasan. Tapi ini khilaf yang keluar dari madhab 4. Apa? Boleh berjabatan tangan dengan wanita bukan mahramnya asalkan sudah layak untuk diniati takrim, diniati untuk memuliakan, menghormati. Ya karena sepuh berarti. Kok coro setrum sudah ndak begitu amper bisa gitu. Karena sudah sepuh, salaman. Kalau bibiknya masih setara usianya atau lebih muda loh, ini kan setrume voltase 220 ini gitu. Pamane ya bibiknya masih muda, tapi itu istrinya paman maksudnya, bukan bibi aslinya. Nah ini apa yang perlu kita jaga sebetulnya, karena nanti dikira itu adalah sebuah menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan pahala, ternyata kita masuk dalam firman Allah apa kul hal
biukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini takut tercantum di situ. Hal yang buruk dikira baik. Mending kita tahu kalau buruk. Kayak tadi itu. Orang makan bangkai sambil menangis masih lebih baik daripada makan bangkai sambil tertawa. Kita melakukan sesuatu dosa. Mungkin nanti sepuh-sepuh tambah sadar. Kalau masih muda ini sik seger. Ini kadang diangen-angen dewe, makanya wani untuk melanggar aturannya Gusti Allah. Melihat wanita lain, kalau melihat wanita bukan mahramnya disengaja itu repot singkat ini dadi waline Gusti Allah. Wong kita ini lo puasa, saking lek sore-sore kemudian mau belanja beli buka puasa, kumpul-kumpul wetok-wetok kabeh delok. Pernah tah kita melihat wanita gitu langsung istighfar? Astagfirullah. Oh, enggak mungkin. Waduh, gitu dong gitu. Waduh, terusan waduh. Sikile kaya ana dop 10 watt kan buarak kan gitu. Ini kan berarti sudah apa namanya ya? Repot yang mau deket dengan Allah. Kenapa? Karena ada istighfar. Wis dosa itu menikmati kita itu, ke dosa itu senyum. Masya Allah itu gitu. Kadang-kadang kalau kita naik mobil berempat, kemudian yang 3 ndak melihat, yang 1 melihat ada wanita berjalan, roke kebuka. Waduh, wah itu rek rezeki kira. Pen ketok tak gak. Oh aku ketok, aku kok bisa bangga. Padahal kita sudah tahu bahwa kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dipermudah pada apa dia diciptakan. Kalau mau diciptakan jadi orang jelek, wong sing telu ndak ketok, dhek ketok diwian, berarti dhek mau diciptakan jadi orang jelek. Ngono iku bangga sih ya kan. Nah, kita itu harus tahu kalau oleh Allah dipermudah untuk menemukan jalan-jalan pada hal yang buruk, berarti ini kita memang muyassarun lima khuliqalah, mau diciptakan jadi orang yang buruk. Kalau kita mau diciptakan jadi orang baik, pasti kok konco nemu sing apik. Katene medhit ndak iso, koncoe loman. Terus itu namanya muyassarun lima khuliqalah. Ini yang perlu kita bicarakan menjelang Ramadan, biar nanti setidaknya toh sekalipun tangan ini tetap dipakai untuk jabatan tangan, tapi hati ini sadar. Ya Allah dosa. Biar tidak bangga dikira itu lo ayo salaman. Lai salaman iki takfirul khotoya, iso ngajurno dosa-dosa. Ya nambahi dosa kalau memang tidak sesuai aturannya. Pun yang perlu juga kita lakukan dan kita lestarikan untuk dilakukan terus sekalipun bukan bulan Ramadan, ya semuanya itu dilakukan di selain bulan Ramadan. Jamaah, tadarus semangat nunggu Ramadan. Kemudian sholat sunat. Kalau sudah biasa 10 kali salaman sholat setiap hari, berarti kita ganti ke sholat awabin. Ba'da maghrib sholat sunat sampai menjelang isya diganti. Ini kan luar biasa. Kok umpama Masjid Al-Fajar mengadakan sholat awabin 1 bulan 1 kali. Sholat awabin ini ya sholat sunat sudah. Jadi sholat sunat mutlak menunggu sampai waktunya isya. Kan wali kabeh, bisa-bisa perumahan pondok, perumahan Kebon Candi ini menjadi apa namanya, Rubatul Aulia, tempatnya para wali. Katanya di kampung wali di perumahan Kebon Candi. Oh lo ndek kono mari maghrib ndak mulai sholat sampai isya. Tapi ini kemungkinan gitu. Wong trawe ae wis suarasen wisan. 10 yang akhir taharrau fi ashril awakhir, dawuhne Kanjeng Nabi, tambah 10 yang akhir tambah dak trawe, sibuk mek nutupno ngecet gitu,
belonjo, ndak mari tambah ndak datang ke masjid. Makanya ada pengumuman sampai di grup Masjid Al-Fajar bagi yang menemukan gitu, tonggoe akeh sing ilang, jamaah tambah didik, tapi subuh tidak, masih 4 soft. 4 soft ini luar biasa. Kalau bukan bulan Ramadan sampai 3 soft gitu, mboten gitu, sampai 3 soft. Oh luar biasa Al-Fajar ini, memang sesuai namanya Al-Fajar. Jadi selalu bersinar mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi cocok nih pun para rawuh, termasuk kula kalih jenengan kudu mados sangune husnul khotimah. Setelah melakukan seperti ini, mencari sangunya, bekalnya husnul khotimah. Kita sudah tahu dan sering dengar bahwa orang ini akan ditakdirkan mati oleh Allah pada apa yang ia biasa lakukan. Biasa istighfar, wafatnya waktu istighfar. Biasa ibadah, wafatnya tepat ibadah. Ini standarnya. Nggih mesti mawon. Orang sering di laut, ya biasanya akean mati kecemplung di laut. Orang bermain api, ya biasanya kobong. Itu sudah standar itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hal lain yang disampaikan mengantarkan orang ini husnul khotimah. Apa? Ahli sedekah. Kadang sekenajan ndak ahli maca Quran, ujung-ujungnya meninggalnya saat baca Quran. Kenapa? Karena ahli sedekah. Doanya orang itu yang menyebabkan dia menjadi orang yang baik. Sama dengan, mohon maaf ini hanya urun rembuk, orang ini kalau sering zolim ke orang lain, maka ini dilaknat kemudian oleh orang lain. Biasanya imbasnya sampai ke anak turunnya 7 turun. Makanya orang Jawa itu bilang amit-amit sak pitung turun. Kenapa kok sak pitung turun? Wong turunane iku ndak pitu tok. Iya kan? Sampai-sampai kan ada itu di apa itu namanya? Sponsor itu, saudara saya artis semua, loh kamu kok tidak, saya kan turunan ke-8, loh kok ngerti pisan itu ya kan, pernah kan dengar itu kan, saya kan turunan ke-8, padahal ya turunannya pisan maki ke-8, kenapa sampai 7, itu ada nas hadisnya memang, sekalipun hadis itu memang mutakallaman fiqh itu masih simpang siur keabsahan hadis tersebut, cuman ada catatan itu, bahwa kalau orang itu dilaknat, ini akan mengalir sumrambah sampai 7 turun. Kalau orang itu diridhoi, sumrambah sampai 7 turun. Makanya tidak jarang kadang kalau orang tuanya itu jahat ke orang lain, iki lek ndak awake dhewe repot, biasanya anak turune uripe repot. Karena mendolimi orang lain, jatah ketenangan orang sudah dihilangkan. Makanya biasanya anak turunnya ndak tenang. Ini kita harus sama-sama menjaga biar sama-sama berbuat baik. Kalau berbuat baik itu ke anak turunnya nanti juga dapat apa siraman atau aliran tertulari sampai 7 turunan. Nah makanya saya pernah menceritakan insyaallah di masjid ini masalah orang yang ahli sedekah itu. Ahli sedekah, ada seorang ustadz bermimpi dalam tidurnya itu agar dia mengajak tetangganya umroh. Ustadz ini tukang gowo jamaah umroh. Kalau dari sini TL lah atau gaet lah, pimpinan umroh ziarah tapi Mekah Madinah. Setiap bulan memberangkatkan orang umroh. Lama-lama Ustadz ini mimpi tetangganya disuruh aja umroh. Aku kok mimpi tonggoku iki kongkon gawa umroh. Padahal dia tidak pernah sholat. Ndak tuman sholat, ndak tuman poso. Tapi Ustadz ini memimpikan orang itu agar dibawa ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Hari kedua mimpinya sama. Makanya ini makin yakin kalau mimpi ini benar. Tapi kok kongkon gawa tonggo sing ndak tuman sholat ya. Akhirnya dia sowan ke kiai. Saya 2 malam ini ya mimpi agar membawa tetangga saya untuk umroh. Loh ya gawon wes.
Masalahnya Kiai, tetangga saya yang disuruh bawa umroh ini tidak pernah sholat Kiai, tidak pernah puasa, tidak sholat, tidak poso. Kiainya diem, mikir-mikir mungkin ewo pisan. Iya ya, kok iso iku sing ngongkon gawa umroh. Tapi Kiai ini dengan lisan fasihnya bilang, ngene ae wis, aku ewo sing kate jelasno. Engko lek mimpi mamne malam ketiga iki, gawa wis umroh wis. Oh, inggih ya. Hari malam ketiga itu ternyata mimpinya sama, agar tetangganya itu dibawa umroh. Didatangi ke rumahnya. Kok umpama cara Jawa bahasanya orang sini. Kang, pean kate tak jak umroh nang aku. Umroh ya apa pean iki wong aku ndak tuman salat kate dijak umroh. Gak Kang. Aku ping 3 mimpi pean tok kok ngon gawa umroh. Lho ya apa terus aku ndak tuman salat? Ya tak belajari Kang. Salat ayo wis Kang. Dilatih salat. Sampai salat 5 waktu itu ngerti semua bener. Dan sampai melakukan seperti biasa, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ndak bolong plus. Setelah beberapa hari dibawa sungguhan umroh. Umroh ya pastinya kalau alurnya memang ke Mekah dulu ya berarti langsung dari Jeddah sudah ikhraman masuk ke Masjid Haram Mekah. Begitu awal melakukan tawaf, selesai 7 kali putaran, kemudian sholat. Di sampingnya Makom Ibrahim, sebelah timurnya berarti dekat dengan Makom Ibrahim, dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Hajar Aswad. Ini tempat-tempat memang mustajabah semua. Haulal Ka'bah ini baina Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani itu ada riwayah 300 makamnya para rasul di situ, bukan para nabi, makamnya para rasul. Karena dulu itu adalah tempat akhir menghindarnya para nabi kalau ada masalah dikejar oleh kaumnya pasti mendekatnya kepada Ka'bah. Nah, ini ternyata sholat rakaat pertama ruku sujud meninggal dia. Mati dekat dengan Ka'bah pas waktu sujud. Sujud ini afdalul a'mal fi sholat. Paling mulyane kelakuan ing dalam sholat niki sujud. Paling mulia niku sujud. Kan makanya di Al-Qur'an itu banyak fasjudu karena sujud ini afdalul a'mal. Yang dibuat sujud itu pasti wajahnya, keningnya. Itu afdalul jiha, itu adalah wajah. Ini mati sedang sujud. Ustadz sing gawok-gawok. Ndak, kok iso mati tepayan di pinggire Ka'bah sedang sholat iki lho. Kok cek bener iki. Padahal ndak pernah sholat, ndak pernah puasa. Ujung-ujungnya belajar sholat sediluk di Gaonang Mekah, ternyata mati. Pulang, Ustadz ini tanya sama istrinya, karena ingin tahu amaliyah apa yang dilakukan yang mengantar dia betul-betul husnul khotimah. Istrinya ditanyakan, yuk kelakuannya Caca iki apa yuk? Kok cek apike ndak ana umure yuk? Pas sholat loh yuk, aku nyakseni dhewe lho. Sujud mati. Mari tawaf, sholat sunat ba'dat tawaf. Mati. Istrinya ini loh ndak haru ditanyakan begitu, jawab enteng. Aduh wong cacake wean ndak tuman salat iku poso ndak poso. Apik yo lho. Iya yuk pas sujud. Iya ya, tapi mulai biyen gak tuman salat. Aku lho bojone. Yo ndak tuman poso. Sik tas ae pean jak iki. Moro belajari salat terus digonang Mekah. Ndak yuk pola duwe wiritan opo, amaliyah opo sing apik. Gak weruh sak weruhku aku ndak weruh, ndak ketok bojoku wiritan ndak weruh. Saking sak weruhku, cacake iki saben esuk saben sore sedekah. Iku sing sak weruhku. Gawa sego jangkep sak iwake budal nek kono iku ana wong wedok rondo. Tuwek tapi ampun digambaraken sing enom. Niki lek bayangaken sing enom mboten usah hadis gitu. Cakang sedaya mboten niki enten tiyang mboten gadah rondo diteri tedan, diteri panganan, esuk sore diteri. Nanggung suwe wis mulai biyen wis enak ndak enak iwake pasti ngeteri rono. Saken jare wedi ndak ana sing kate dipangan. Ternyata
istiqomah sedekah niki. Mungkin dongane wong sing disodakoi niki mandar saya, makanya mengantar orang ini untuk menjadi husnul khotimah. Makanya yang ahli sedekah hingga kalau di bulan Ramadan sampai apa itu? Maghfirata dzunubi. Man fattara iman kana maghfirata dzunubi wa itqa raqabatihi minan nar. Kalau sampai memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan diselamatkan dari api neraka dan juga menjadi pelebur dosa. Lah niki para rawuh ingkang saged dirembug injing niki, mugi-mugi enten manfaate. Mugi-mugi niki tambah semangat mantun Ramadan, duha tetap, terus tahajud tetap, jamaah lebih-lebih harus tetap, tadarus harus tetap, sekalipun tidak di masjid bersama-sama tapi tadarus di rumahnya. Acara khotmil Quran niku mboten kudu ndek Ramadan to. Kalau Ramadan ada acara khotmil Quran, sekalipun bukan Ramadan ya tetap harus ada acara khotmil Quran, tetap disemangati. Yok nopo kula kalih jenengan bakal ngedepi ingkang namine pecah. Pasti niku mboten enten sing mboten pecah. Lek tiyang jaya niku nggih lek gagah, mantun ngeten pun mboten jaya, gantian. Di perumahan niki pun sami-sami semeram nggih gantian. Biyen niku ndak ono ndek kene wong sugih lek ndak iko. Mati saiki. Terus ngoten niku pun mboten kinten jaya sampai kiamat ngoten mboten. Tiyang paling jaya niku sugih Firaun. Nggih, mboten kengken bangun tingkat 3 sekawan mboten, kengken bangun tutukaken langit. Firaun niki lek sanjang kengken bangun teng Haman. Teng juru laden niki sugih Haman niku sugih anak buah Firaun. Ya Haman, ibni li surhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Age po Haman gawe tingkat sing dhuwur. Tutukno langit kono lho, aku cek ketok pangerane Musa. Nglamak niku, sugih. Mboten wonten kan? Sakniki sampun kantun ceritane to. Sampai diceritakan di Al-Qur'an. Mboten kinten kula kalih jenengan menawi dadi tiyang gadah jabatan sugih mboten kinten ngelebihi Firaun. Firaun niki luar biasa, sampai duwe jabatan raja to, ngaku pangeran sampean. Polai sehat to, mboten nate stroke Firaun niku nggih. Ujung-ujunge langsung kerem, mboten stroke, mboten kencing manis. Terus mboten kok beristighfar pun. Aing mongko sedaya niki badhe tilar donya, mulai sakniki disadari. Mobil ingkang kula jenengan tumpak sae niku enten AC-ne niku polai kula kalih jenengan tasik sehat. Mungkin lek sakit mboten enten nikmate napa pun. AC-ne sing asrep pun, sing nungguk muter pun, terdan ditata sing jangkep. Mboten enten saene niku pun kartu kuning niku. Lek pejah niku namine kartu merah. Sering kula matur teng jenengan, sepak bola niki sedaya paham, tiang jaler seneng, kadang sampai nobar. Napa model kehidupan nggih seperti sepak bola niku pun. Godak donya teng pundi-pundi. Malor digodak, ngidul digodak. Gol bangga pun. Padahal nggih mboten yo napa nggih pancet tebal niku punan. Digolakon iso senenge guduk-guduk, sampai sing delok sampai haru nangis-nangis. Oh. Sampai ngoten napa karepe niku. Kadang pemain ini terus nyala, ada kesalahan, dipeluit kali wasite, digai kartu kuning. Niku lek menungso urip, ojo kakean tingkah wis. Ngoten, gai kartu kuning, sikilmu lho wis linu, engko tak kartu merah kon yo, kan ngoten niku. Di kartu kuning kali Gusti Allah pancet mawon ndak nang masjidan. Lha niku lek temen kartu kuning niku, lek kartu kuning malih niku kan akumulasi kartu medal niku dugi lapangan, pecah niku maksudnya. Lah lek kartu merah niku pecah. Lek pun pecah, sukani bal sak trek, mboten kinten ditempel. Lho nggih. Lah kula kalih jenengan sakniki godak mobil, godak ngriya, godak tiang estri, pingin sing ayu sembarang. Lek pun sendakep. Sira enten ndek ler jejeren tiang estri sing wayu, sing kuwata pun mboten kinten kok bermesem, delok mboten. Oh kena kartu merah. Lah niku kartu merah. Lah lek sampun pluit panjang ditiup kali wasite,
Berarti niki minangka malaikat Israfil niki punan. Tiup trompet terakhir kiamat. Lek pun kiamat buyar punan. Kongkon bal-balan diri ndak kira gelem ayo dolan oh buyar kiamat kan ngoten niku. Lah niki mungkin wonten niku sedaya la ibrah li ulil absar bahwa permainan sepak bola ini persis alur kehidupan kita sing cuman nuruti nafsu. Lek mboten eling niku aduh blaen niku. Lek mboten enget nggih blaen. Wong niku permainan niku sing delok semangat sedaya sampai dibandani ngeten. Lali lek niku modele kauripane kodak rono sugih kena kartu kuning ndak ono apa-apa. Kok ndak mangan duren, Cak? Kolesterol tinggi. Kartu kuning gitu. Kan mboten lincah maine niki gitu. Kepala kambing ndek mriki dibuka mboten mudhek blas delok tok. Age wis mangan wis age ngoten tok. Sami ajrene gitu. Malahan sing sae niku sego jagung iki makanan kesehatan iya polahe penyakiten. Lek asline ya enakan sing duduk sego jagung. Nun sewu niki. Cek sami enget ing mongko ujung-ujunge kita niki pasti kudu enget dateng ngersane Gusti Allah niki para rawuh ngapunten dalem mboten beto kitab polahe telat kesupen santai lho iki dipeseni nang Pak Rusdi kon ngisi wis buyar wong mungkin niki takbir punan gitu insyaallah. Tapi mugi-mugi sedaya diparingi fitrah sedaya Idul Fitri diparingi fitrah pinaringan suci kaya yaumi waladathu ummuh amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.